Oke, sebelumnya selamat pagi Pak Denny dan teman-teman semua. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Kaniska Ervin dengan NIM F12182 dan ada rekan saya Bu Nur Syarina dengan NIM F11892 yang nanti akan menjelaskan tentang chapter 14 hingga 15. Untuk chapter 14 sendiri terdiri dari perbankan, investasi, asuransi, dan sumber pendapatan biaya lainnya. Yang pertama, ada penjualan layanan perbankan investasi. Jadi secara tradisional, layanan perbankan investasi yang paling terkenal dan sering kali menguntungkan adalah penjamin keamanan. Jadi itu adalah pembelian untuk penjualan kembali saham baru, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya di pasar uang dan modal atas nama klien yang perlu mengumpulkan uang baru. Di antara yang paling menguntungkan baru-baru ini, yang paling kontroversial itu adalah layanan penjamin emisi. Yang ini adalah sebuah penawaran umum dari IPO, di mana sebuah perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh swasta telah ke publik dengan menawarkan saham baru dan seringkali mengarah pada keuntungan spekulatif yang besar atau kerugian selama beberapa jam pertama selama penjualan. Kemudian perbankan investasi secara substansial juga lebih beresiko, tetapi lebih berpotensi dan lebih menguntungkan daripada perbankan yang komersial, terutama di bidang penjamin emisi efek. Jadi bisa disimpulkan bahwa perbankan investasi ini secara substansial itu lebih beresiko, tapi secara keuntungan tuh lebih menguntungkan gitu daripada perbankan yang komersial. Kemudian bank dalam menjual produk investasi kepada konsumen itu ada terdiri dari dua jenis. Biasanya mereka menggunakan reksadana atau anuitas. Kemudian reksadana sendiri adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Tapi kalau anuitas sendiri merupakan sering dikaitkan dengan perusahaan asuransi dan dengan individu mendekati yang pensiun, datang baik dalam bentuk tetap atau variabel. Anuitas sendiri tetap menjadikan pelanggan yang menyumbang jumlah tabungan dengan tingkat pengembalian tetap sama selama masa kontrak anuitas. Jadi bedanya kalau reksadana itu lebih ke masyarakat umum, tapi kalau anuitas itu lebih mengarah ke perusahaan asuransi ataupun masyarakat yang mendekati masa-masa pensiun gitu. Terus adalah yang pembiayaan sebagai sumber pendapatan biaya. Salah satu yang dilakukan oleh bank itu adalah pengelolaan properti milik pelanggan. Jadi biasanya itu bank mengelola surat berharga, bangunan tanah, aset lainnya. Itu merupakan salah satu layanan dan deposit tertua yang ditawarkan oleh bank gitu. Kemudian ada bukti juga bahwa menawarkan layanan kepercayaan profesional termasuk menjaga dan masalah pendapatan dari pengelolaan aset pelanggan yang hati-hati. Jadi merupakan salah satu, jadi layanan pengelolaan properti milik pelanggan ini merupakan salah satu layanan tertua yang dimiliki oleh bank. Asuransi sendiri, jadi bank itu juga menawarkan asuransi, tapi mungkin produk asuransi yang paling familiar itu adalah polis untuk asuransi jiwa. Ini merupakan kontrak asuransi yang melindungi individu, keluarga, atau bisnis dari kerugian jika terjadi kematian, dan mungkin juga mencakup komponen rekening tabungan untuk mempersiapkan pemegang polis atau ahli warisnya untuk mendapatkan kebutuhan uang di masa mendatang. Nah, bankir dan banyak pesaing jasa keuangan mereka saat ini juga menjual asuransi properti atau kecelakaan. Jadi tidak hanya melalui kantor cabang, tetapi juga melalui agen-agen asuransi yang didirikan secara terpisah juga. Perusahaan asuransi properti atau kecelakaan dan agen asuransi menjual polis kepada pelanggan mereka yang memiliki beragam risiko bisnis dan pribadi. Jadi biasanya bank itu menyediakan servis untuk polis asuransi jiwa, tapi selain itu juga mereka juga menjual polis asuransi properti atau kecelakaan. Jadi biasanya tidak hanya disebarkan melalui kantor cabang, tapi juga disebarkan melalui agen asuransi yang didirikan secara terpisah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Management of Capital chapter 15. Management of Capital. Modal mengacu pada dana bantuan oleh pemilik lembaga keuangan. Dalam kasus bank, pemegang saham atau investor dalam saham biasa dan saham preferen diterbitkan oleh perusahaan keuangan. Dalam kasus spesial perbankan, pemilik dapat menjadikan pemegang saham jika badan kas adalah korporasi atau memungkinkan pelanggannya dalam kasus serikat kredit atau bank tabungan bersama. Dengan demikian pula, modal terdiri dari dana pemilik yang ditempatkan pada resiko dalam mengejar tingkat pengembalian yang sepadan dengan risiko yang diterima oleh pemilik. Dan ada dimensitas capital performance. Neraca modal memainkan beberapa peran dalam mendukung operasional dan dapat memastikan kelangsungan jangka panjang perusahaan keuangan. Yang pertama ada modal memberikan bantuan terhadap risiko kegagalan dengan menyerap
kerugian finansial. Kedua, modal menyediakan dana yang dibutuhkan untuk mengatur dan mengoperasikan perusahaan keuangan. Terakhir, modal meningkatkan kepercayaan publik dan meyakinkan kreditur tentang kekuatan keuangan lembaga. Selanjutnya ada modal dan risiko. Modal dan risiko sangat erat kaitannya dengan satu sama lain. Modal adalah dana yang dibantu oleh pemilik perusahaan keuangan yang telah ditempatkan di perusahaan atas risiko. Risiko utama dalam manajemen perbankan dan lembaga keuangan antara lain yang pertama, risiko kredit. Di sini ketika nasabah pinjam gagal melakukan sebagian atau seluruh pembayaran yang dijanjikan, pinjaman dan surat berharga yang gagal tersebut mengakibatkan kerugian yang pada akhirnya dapat mengikis modal. Karena modal pemilik biasanya tidak lebih dari sekitar 10% dari volume penjualan dan sekuritas yang berisiko. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Di sini lembaga penyimpanan menghadapi risiko likuiditas yang besar atau bahaya karena kehabisan uang tunai ketika uang tunai diperlukan untuk menutupi penarikan deposito dan untuk memenuhi permintaan kredit dari pelanggan. Misalnya, jika lembaga penyimpanan tidak dapat mengumpulkan uang tunai secara tepat waktu, kemungkinan besar akan kehilangan banyak pelanggan dan menderita kerugian bagi pemiliknya. Selanjutnya ada risiko suku bunga. Di sini perantara keuangan menghadapi risiko penyebaran bahwa pendapatan dari aset produktif akan menurun atau beban bunga akan meningkat, menekankan selisih antara pendapatan beban dengan mengurangi laba bersih. Selanjutnya risiko operasional. Penyedia layanan keuangan menghadapi operasional karena kerusakan cuaca, gangguan dalam kontrol kualitas, dan kesalahan dalam penilaian oleh manajemen dan fluktuasi ekonomi yang berdampak pada permintaan untuk setiap layanan keuangan. Perubahan ini dapat mempengaruhi arus pendapatan, biaya operasi, dan nilai investasi pemilik di lembaga, misalnya harga saham. Selanjutnya ada risiko pertukaran dan risiko kejahatan. Risiko kejahatan ini misalnya pada penipuan atau penggelapan oleh karyawan atau direktur dapat melemahkan keuangan yang menyebabkan kegagalan. Selanjutnya ada pertahanan antar risiko. Yang pertama ada manajemen mutu. Ini kemampuan para manajer terkemuka untuk bergerak cepat mengatasi masalah sebelum membanjiri perusahaan keuangan. Selanjutnya ada diversifikasi. Ini misalnya manajer perusahaan keuangan ada mencapai 2 jenis diversifikasi. Yang pertama ada portofolio dan geografis. Portofolio ini menyebarkan rekening kredit dan simpanan di antara berbagai macam nasabah. Selanjutnya yang diversifikasi geografis mengacu pada pencarian pelanggan yang berlokasi pada komunitas atau negara yang berbeda. Jadi ada asuransi deposito dan terakhir modal pemilik. Modal pemilik ketika gagal, modal pemilik atau kekayaan bersih yang membentuk pertahanan terakhir terhadap risiko. Modal pemilik adalah garis pertahanan terakhir terhadap kegagalan. Jadi, semakin besar risiko kegagalan dari sumber apapun, semakin banyak pula modal yang dimiliki lembaga keuangan. Selanjutnya ada jenis modal. Yang pertama ada saham biasa, saham preferen, surplus, laba yang tidak dibagi, yang mewakili laba bersih yang telah ditahan dalam bisnis daripada dibayarkan sebagai dividen. Kemudian ada cadangan ekuitas, dana yang disisihkan untuk kontingensi seperti tindakan hukum terhadap lembaga, serta menyediakan cadangan untuk dividen yang diharapkan akan dibayarkan tetapi belum diumumkan. Selanjutnya ada obligasi subordinasi dan equity commitment notes, surat utang yang dibayarkan kembali dari penjualan saham. Selanjutnya perjanjian Basel I tentang standar modal internasional, kontrak bersejarah yang berkelanjutan di antara negara-negara terkemuka Basel I standar modal besar asli atau dikenal sebagai Basel I. Di sini ada dua yang bernama modal tier 1 atau inti dan modal tier 2 atau tambahan. Modal tier 1 ini mencakup saham biasa dan surplus, laba yang tidak terbagi, kualifikasi saham preferen, non-kumulatif perpetual, hak minoritas dalam akun ekuitas anak perusahaan yang dikonsolidasi, dan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya ada modal tier 2 atau tambahan, termasuk penyisihan untuk pinjaman dan kerugian,
sewa, instrumen modal utang subordinasi, utang konversi wajib, saham preferen jangka menengah, saham preferen perpetual kumulatif dengan dividen yang belum dibayar, dan catatan ekuitas dan instrumen modal jangka panjang lainnya maupun ekuitas. Akhir ada meningkatkan modal secara eksternal. Yang pertama ada menjual saham biasa, menjual saham preferen, menerbitkan modal utang, menjual aset, menyewakan fasilitas, dan menukarkan saham dengan surat utang.